Wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah ya, sehat semua di rumah. Kali ini kita akan bahas tentang objek tipe ya pada OOP PHP. Nah, jadi sebelumnya PHP itu mempunyai beberapa tipe data. Ya, pertama ada namanya tipe data primitif. Yang seperti kalian tahu ada apa saja? Ada boolean, ada string, ada integer. Kemudian juga ada tipe data yang bentukan seperti array. Nah, kali ini kita akan membuat bagaimana objek dijadikan sebagai tipe data. Oke, langsung saja kita buka project yang kemarin ya. Silakan dibuka projectnya sesuai dengan kelompoknya kemarin. Jadi kalian tambahkan kemarin yang belum membuat metode, silakan ditambahkan metodenya. Bisa lihat di video saya yang sebelumnya bagaimana menambahkan sebuah metode. Nah, kali ini kita akan bahas objek tipe, membuat objek sebagai tipe data. Jadi di sini saya bahas ulang ya. Jadi di mana kita nantinya akan membuat sebuah kelas, isinya ada mahasiswa. Di mana mahasiswa ini nantinya kita bedakan menjadi dua, yaitu misalnya ada mahasiswa sistem informasi dan mahasiswa TI, di mana dia punya dua yang berbeda tergantung dari kode prodinya misalnya ya. Jadi kalian bisa tambahkan di sini penggunaan metode baru atau juga membuat kelas baru. Nah, bisa juga kalian buat di folder lain. Untuk memudahkan kalian memahami, kita buat saja kelas dan menambahkannya pada folder ini ya. Jadi kita akan menambahkan sebuah kelas yang mana kita akan menambahkan sebuah parameter adalah objek yang telah kita tambahkan di bawah sini. Oke, saja ya. Berarti kita punya sebuah kelas di sini. Kita buat sebuah kelas baru. Cetak misalnya cetak info mahasiswa. Ini ya. Berarti kita punya sebuah objek yang mana sebuah kelas ya, yang mana kelas ini akan berisi sebuah pencetak. Jadi kelas ini nanti mempunyai sebuah function atau fungsi yang mana akan mencetak informasi yang ada pada objek yang telah kita buat di sini. Ya, seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada kelas cetak informasi mahasiswa nantinya saya akan mempunyai sebuah metode, satu metode ya, yang mana metodenya misalnya cetak nanti ya, cetak. Kemudian nah, di mana untuk cetak tadi itu akan mencetak sebuah string ya, di mana saya str yang isinya nanti misalnya ada nama misalnya Budi. Berikutnya saya kasih garis ini ada Budi, kemudian saya gabung dengan metode yang lain misalnya name. Name-nya ada 005 misalnya. 005. Berikutnya misalnya berarti ada Budi, kemudian ada NIM-nya 005, berikutnya ada jenis kelaminnya misalnya laki-laki, berikutnya juga nanti alamat rumahnya misalnya Jalan Pakis misalnya ya. Setelah itu nah nantinya saya akan tambahkan misalnya dia punya kode atau besarnya SPP, misalnya dia punya UKT RP 3 juta misalnya. Ya, kemudian nanti untuk
kelas cetak informasi siswa akan mencetak informasi seperti ini menggunakan objek pada ini konstruk yang sudah kita buat, menggunakan metode yang kita buat tadi ya. Objeknya ada nama, NIM, jika alamat kita tambahkan nanti misalnya ada UKT-nya seperti itu. Membuat cetak Budi, NIM 05, kemudian jenis kelamin laki-laki dan alamat Jalan Pakis, kemudian UKT-nya misalnya 3 juta. Nah, tadi saya lupa ya. Pada objek sebelumnya kita tambahkan sini UKT pada propertinya untuk kelas mahasiswa. Nah, caranya bagaimana? Caranya bisa kita buat untuk string tadi, untuk mengembalikan sebuah fungsi. Kalau kalian ingat, caranya bagaimana? Adalah dengan membuat seperti ini, membuat namanya tanda kurung, kemudian cetak, misal tadi kita cetak pengen namanya nama ya, nama sama dengan Budi, kemudian tutup kurung lagi. Setelah itu sebelumnya tadi kita punya tadi NIM ya, NIM, buka kurung lagi, NIM, $NIM sama dengan 005 misalnya, 005 berikutnya. Oke, karena itu sudah punya tadi ya metode ya untuk menampilkan NIM, jenis kelamin, alamat, kita cukup panggil saja seperti ini. NIM sama dengan NIM seperti ini, $NIM. Kita panggil metodenya di apa? Metodenya adalah kita pakai misalnya metode getLabel, NIM getLabel, nah, getLabel. Oke, kemudian getLabel, nanti getLabel ini akan mencetak ini ya, NIM semuanya, kita akan NIM, jenis kelamin dan alamat, tapi seperti itu ya. Jadi kita bisa panggil, oke salah ya, ini saya bukan perbagian seperti ini, tapi kita nanti panggilnya ini bukan per, tapi adalah kelasnya. Misalnya tadi ini mahasiswa Budi, kemudian mahasiswa getLabel nanti akan mencetak seperti ini. Kemudian setelah kita panggil metodenya yang berikutnya untuk UKT, kita klik nantinya mahasiswa siswa, kemudian sama dengan UKT seperti itu. UKT. Jadi ini tadi tambahkan RP ya, RP, kemudian tetap pakai kurung gini, tutup masih sama dengan UKT. Nah, seperti ini. Wah, kenapa error? Oke, sudah. Jadi nanti untuk kelas cetak info mahasiswa akan memanggil metode cetak yang mana isinya adalah berupa string tadi ya. Isinya adalah berupa kelas mahasiswa yang isinya adalah Budi. Kemudian getLabel tadi. Kemudian juga getLabel ini memanggil metode yang isinya NIM, jenis kelamin, dan alamat. Berikutnya juga akan memanggil tadi pada kelas mahasiswa untuk menjelaskan namanya UKT. Oke, seperti itu. Oke, setelah kita buat kelasnya tadi, ngebuat sebuah functionnya, jangan lupa kita mengembalikan functionnya adalah yaitu return str seperti ini.
Oke, berikutnya. Nah, bagaimana kita mencetak info dari kelas cetak info mahasiswa ini? Artinya kita buat dulu sini, kita instansiasi ya, atau instansiasi, yaitu untuk kelas cetak info mahasiswa. Berarti kita buat misalnya di sini adalah nanti info cetak mahasiswa seperti itu. Misalnya kita buat variabel baru, yaitu misalnya info mahasiswa SI ya, karena kita ganti ini untuk tadi mahasiswa SI dan informatika ya, supaya dia bisa bedakan yang mana akan dicetak. Nah, info mahasiswa SI sama dengan new cetak info mahasiswa. Nah, seperti ini ya. Nah, kita instansiasi lagi. Nah, di bawahnya setelah itu kita pengen cetak ya, dari mahasiswa mana yang kita pengen cetak adalah tambahkan misalnya info mahasiswa SI ya, apanya kita cetak tadi ya, kita panggil fungsi cetaknya cetak, labelnya apa, misalnya kita pengen cetak dari mahasiswa dari kelas cetak info mahasiswa, misalnya cetak mahasiswa SI itu. Cetak dolar mahasiswa SI. Oke, kita simpan, kita coba jalankan. Host kalau hostnya jalan nggak ya? Oke, kita jalankan dulu P-nya ya. Ternyata belum jalan sampai P-nya. Jalankan dulu sampai P-nya. Oke, jalankan Apache-nya, kita start. Cek. Oke, setelah jalan, kita coba jalankan hostnya. Masih belum bisa PP-nya. Mana? Sebentar. Sampai P. Mana dia? Oke, udah jalan. Jalankan hostnya. Folder kita tadi adalah mahasiswa.php. Nah, error sebentar. Kita lihat error pada line ke-13, line 34. Kita cek kembali line 13. Errornya ada apa? Oke, jenis kelamin ya. Jadi this jenis kelamin. Kita cek, ternyata nggak ada. Karena kita ubah tadi untuk kelasnya jenis kelamin. Oke. Tadi saya hapus ya. Kita tulis lagi kembali, nggak apa-apa. Jenis kelamin, save. Seperti ini. Kita jalankan kembali, kita lihat refresh. Oke, sekarang line 13. Oh, construct-nya. Oke, line 13 mahasiswa dan 34. Kita cek kembali.
Jenis kelamin UKT. Nah, ini belum saya ganti. Jenis kelamin. Save. Kemudian 34 tadi adalah data mahasiswa 1. Oke, jadi mahasiswanya tadi kita sudah ganti ya, mahasiswa SI dan mahasiswa INF misalnya. Nah, kita save. Kita jalankan lagi, kita refresh. Oke, masih ada pada line 39. Kita cek lagi. Oke, info mahasiswa SI. Nah, seperti ini. Save. Kita running lagi. Jadi yang pertama muncul ya, yang kedua adalah line 25. Cek lagi line 25-nya. Tadi adalah STR mahasiswa Budi. Kemudian mahasiswa get label. Oke. Kemudian apa ini? Returnnya STR. Oke, kita cek kembali. Kita cek lagi. Oh, return dolar STR ya. Kita save, kita refresh lagi. Masih line 25. Apa nih? Budi dan objek. Oke, kita kembali. Budi. Oke, mahasiswa. Ini nama. Dia mahasiswa UKT. Oke, sip. Kita simpan. Kita buka kembali, kita refresh. Masih error 25. Main cetak. Nama. Oke, line 25. Undefined. OP line 25. Sebentar, kita cek lagi. 25 ada apa? Return STR mahasiswa. Nama. Berarti nanti akan mencetak mahasiswa itu punya nama. Tuh. Dia mahasiswa get label. UKT, mahasiswa UKT. Mahasiswa UKT. UKT sama dengan UKT. Mahasiswa nama mahasiswa UKT. Oke, kita belum tambahkan. Jadi namanya udah, kita belum tambahkan UKT-nya ya. UKT-nya tadi misalnya 4 juta. Oke, kemudian bawahnya tambahkan 5.000. Seperti ini. Nah ini tadi di sini bukan nama ya. Tapi misalnya mahasiswa Budi, kemudian mahasiswa get label. Ini kita save, kita refresh lagi. Oke, masih error. Tadi ternyata terjadi kesalahan ya, dimana saya lupa untuk mengembalikan layer tone str, memberikan sini adalah apa instansinya, variabelnya yang dimasukkan adalah dolar mahasiswa. Kemudian tadi ini kita pakai mahasiswa nama, kemudian mahasiswa get label. Kita panggil untuk mahasiswa untuk mencetak NIM, jenis kelamin, alamat. Kita menggunakan metode get label. Setelah itu untuk mencetak nilai UKT, kita cukup tambahkan tadi pada propertinya dan pada metodenya di sini UKT mahasiswa, kelas mahasiswa, UKT-nya. Berikutnya jangan lupa tambahkan pada objek di sini mahasiswa SI dan informatika, nama, NIM, jenis kelamin, alamat, dan masukkan jumlah UKT-nya di sini ya.
Nah, setelah sumber UKT-nya, untuk mencetaknya adalah kita buat instansi baru ya, dia dengan nama $info mahasiswa SI. Kemudian adalah bagian dari kelas cetak info mahasiswa, yang mana kita pengen tampilkan adalah echo info mahasiswa SI, yaitu cetak pada objek mahasiswa SI. Atau juga kita bisa buat untuk cetak informasi pada mahasiswa informatika. Sebentar. Ini ya. Mahasiswa informatika. Kemudian new cetak info mahasiswa, kemudian info mahasiswa INF, cetak mahasiswa INF. Ini kita save. Kita coba lihat, kita jalankan. Ya, jadi akan ini kita kasih BR dulu yang nggak numpuk. Kita tambahkan echo. BR ini spasi ya, atau enter ke bawah. Kita simpan, kita save, dan kita jalankan supaya gini. Jadi jalan ya tadi ya, dimana menampilkan data mahasiswa tadi, jenis kelamin, kemudian nilai UKT-nya ya. Tadi misalnya, oke, kita kasih BR1 juga di sini supaya jelas kelihatannya. Echo. Oke, supaya nggak tumpuk, kita save, kita running, jalankan. Nah, nanti jelas ini data pertama tadi pakai get method, yang ini yang kita buat pakai tipe data objek, menampilkan bahwa mahasiswa SI dan mahasiswa TI. Yang SI namanya Indra, NIM-nya 01, jenis kelamin laki-laki, jalan kapas, dan nilai UKT-nya seperti ini. Oke, ya tadi yang pertama yaitu ada kesalahan ya, dimana kita harus tambahkan di sini namanya tadi objeknya. Nah, untuk memberikan informasi bahwa untuk mencet pada fungsi cetak ini, yang cetak adalah mahasiswa IF tadi, kita perlu jabarkan di sini adalah yang dicetak untuk kelas tadi ya, cetak info mahasiswa, supaya jelas ini adalah bagian dari mahasiswa. Kita bisa tambahkan di sini seperti ini, cetak mahasiswa. Nah, mahasiswa adalah mahasiswa, seperti begini, supaya tidak bingung. Kita tambahkan mahasiswa. Kelas mahasiswa yaitu adalah instansi mahasiswa. Kita save, ya nggak ada perubahan sih sebenarnya, cuma jadi kalau ini diubah instansinya jadi sembarang, tidak akan bisa. SD refresh. Nah, dia kasih memberikan error ya, error pada constant tadi, argumennya itu instannya tidak bisa digunakan. Jadi kalau memanggil instant tadi, kita panggil misalnya untuk objek pada mahasiswa TI ya. Nah, jadi untuk memanggil tadi untuk fungsi cetak pada kelas cetak informasi mahasiswa yang kita gunakan, supaya jelas kita jabarkan bahwa fungsi cetak itu adalah bagian dari kelas cetak, yang mana isinya adalah inisiasi dari instan namanya mahasiswa, seperti itu ya. Oke, sekian dari saya, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.